Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus mencurahkan kepada kita nikmat demi nikmat. Nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita sempat untuk menegakkan salat maghrib secara berjamaah. Jemaah sekalian, pantaslah jika Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan mampu menghitungnya. Dan Nabi SAW pernah mengabarkan, nikmatani maqbulun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia itu selalu lupa, selalu lalai. Banyak yang lalai lupa di dalamnya. Apa dua nikmat itu? Kata Nabi SAW, as-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kapan nikmat itu baru kita sadari sebagai sesuatu yang berharga? Kalau salah satunya sudah hilang. Kalau sudah sakit, baru kita sadar bahwa kemarin-kemarin itu nikmat sehat sangat berharga. Iya. Sampai-sampai harta yang banyak tidak akan bisa dinikmati kalau orangnya sakit-sakitan. Demikian pula nikmat waktu luang. Kapan orang sadar keutamaan nikmat waktu luang, jamaah sekalian? Kalau dia sudah sibuk. Iya, dia baru sadar kepengen duduk di majelis ilmu, pengen menambah ilmu. Tapi dia sudah sibuk, sibuk keluarga, sibuk kerjaannya, sehingga kalaupun ada waktu itu sedikit, tidak cukup. Karena itu jamaah sekalian, kalau kita syukuri nikmat ini, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Bersyukur itu bagaimana? Syukur memiliki 3 rukun. Yang pertama, kita yakini semua nikmat yang ada di dalam diri kita semata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang kedua, jadi itu keyakinan dalam hati. Rukun yang pertama. Rukun yang kedua, kita puja-puji Allah. Kita bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat yang datang darinya. Kemudian yang ketiga, rukun syukur, kita gunakan, manfaatkan nikmat tersebut untuk taat di jalannya. Bukan untuk maksiat, bukan kita pakai untuk menentang Allah Subhanahu wa taala, atau untuk kita pakai habis-habisan berlibur, berleha-leha, santai-santai saja, tidak tahu tujuan kita di dunia ini apa. Iya. Karena itu jamaah sekalian, setelah kita menegakkan salat maghrib, termasuk nikmat besar, kita diberikan kesempatan untuk duduk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan hadits-hadits Nabi SAW dikaji, dibacakan. Iya, ketahuilah jamaah sekalian, inilah nikmat yang paling diinginkan hilang oleh setan. Iya. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam Talbis Iblis, beliau menyebutkan makar-makar tipuan setan. Dan yang paling pertama, kata beliau, i'lam, ketahuilah, anna awwala talbis iblis 'alan nas sadduhum 'anil ilm. Ketahuilah, makar setan, makar iblis, tipu daya iblis yang paling utama atas manusia, bagaimana supaya dia berpaling dari menuntut ilmu, berpaling dari belajar, enggak mau tahu ilmu agama. Iya. Kalau seminar-seminar bisnis rame,
Bukan Islam melarang bisnis jamaah sekalian, tidak. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, carilah kehidupan akhirat melalui nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Apa itu kehidupan akhirat jamaah sekalian? Para ulama mengatakan al-jannah. Cari surga dengan ketaatan. Itu ujung kehidupan kita, ujung penantian kita. Surga atau neraka, cari surga pada nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kalian. Wala tansa nasibaka minad dunya. Perhatikan ayat setelahnya atau kelanjutan ayatnya. Jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, apa yang dimaksud bagian kalian di dunia? Al-gina atau ginan wa kifayah. Kekayaan dan kecukupan. Tidak dilarang kita kaya. Tidak dilarang kita cari uang, cari duit. Tapi itu semua wasilah, sambilan. Yang utamanya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menegaskan, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah jamaah sekalian. Iya. Manusia dan jin harus beribadah. Karena yang menghuni neraka nanti hanyalah manusia dan jin. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, kata Allah. Kami siapkan neraka itu isinya banyak dari manusia dan jin. Jin juga akan masuk neraka. Jin juga akan Allah lempar kalau mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah sekalian. Jadi ini awal talbis iblis, kata Imam Ibnul Jauzi, supaya orang berpaling dari belajar. Kenapa jamaah sekalian? Li'annal ilma nurun, kata beliau. Karena ilmu itu cahaya. Fa idza atfa'a masabihahum khabatahum fid dhalami kaifa syaa. Jika iblis, setan sudah berhasil memadamkan cahaya-cahaya lentera-lentera manusia, maka setan akan leluasa untuk menyesatkan ke dalam kegelapan sebagaimana dia inginkan. Karena itu jamaah sekalian, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih terus mencurahkan kepada kita nikmat demi nikmat ini. Dan Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, kata Allah, la azidannakum, maka pasti saya akan tambah. Iya. La azidannakum. Lam di situ lam taukid. Lam sebagai jawabal qasam, jawaban sumpah yang masuk pada fi'il mudhari, kemudian ada nun taukid, la azidanna. Maksudnya kalau kamu bersyukur, pasti saya akan tambah, tidak ada keraguan. Tetapi kata Allah, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian kufur, kalian ingkar, justru kalian gunakan nikmat yang Allah berikan untuk bermaksiat, inna adabi lasyadid. Sungguh azabku, kata Allah, benar-benar menyedihkan. Karena itu jamaah sekalian, manfaatkan memang nikmat yang Allah curahkan ini sebelum datangnya lawan dari nikmat. Lawan nikmat sehat, lawan nikmat kesempatan, yaitu sakit dan kesibukan. InsyaAllah kita lanjutkan kajian kitab Sahih Al-Adabul Mufrad yang diambil dari hadits Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Muhaddits Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Sudah sampai pada bab wajibnya taat, berbakti kepada kedua orang tua sekalipun dia musyrik. Apalagi mukmin jamaah sekalian. Walaupun dia musyrik, iya, mereka masih punya hak. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, kata Allah. Jika keduanya memaksa kalian untuk mempersekutukan aku, kata Allah, jangan kalian taati keduanya. Jangan, karena tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk untuk melakukan kesyirikan, untuk bermaksiat kepada Allah. Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Perhatikan ayat selanjutnya atau lanjutan ayatnya. Tapi tetaplah berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuamu di dunia. Ini hak mereka. InsyaAllah kita memasuki hadis berikutnya. An Ibnu Umar qol, dari Ibnu Umar anaknya Umar Ibn Al-Khattab, dua sahabat yang sangat kuat dalam berpegang kepada sunnah, Umar dan Ibnu Umar
radhiyallahu anhum. Iya. Karena itu Nabi SAW pernah mengatakan, fa'alaikum bisunnati. Wajib kalian berada di atas sunnahku. Apa maksudnya sunnah? Kalau dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Itu sunnah maknanya yang datang belakangan. Iya. Dulu para sahabat kalau mendengar kata sunnah itu lawan dari bid'ah. Sunnah itu akidah, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Itu makna sunnah. Wajib kalian berada di atas sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan sunnah orang-orang atau sahabat yang datang sepeninggalku yang diberikan hidayah dan taufik. Itulah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Iya. Mereka semua ini dibenci oleh orang-orang Syiah. Iya. Makanya di antara kekufuran Syiah, mereka membenci sahabat. Iya, itu sebabnya mereka dikafirkan oleh para ulama. Banyak kekafirannya Syiah. Di antaranya adalah membenci para sahabat. Iya. Jadi orang yang membenci sahabat itu menyerupai orang-orang Syiah. Karena itu jamaah sekalian, Ibnu Umar mengabarkan, Ra'a Umar, beliau melihat ayahnya Umar radhiyallahu anhum, hullatan sira, ada satu kain yang bergaris tuba yang dijual. Faqala, maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, ibta' hadhihi falbasha yaumal jumu'ah. Belilah kain ini karena bagus kainnya, pakaiannya. Kemudian gunakan nanti di hari Jumat. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, ini juga termasuk dalil dianjurkannya seseorang untuk memakai pakaian yang cantik, yang bagus di hari Jumat. Iya. Dan itu yang seharusnya memang jamaah sekalian yang harus kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah pakaian-pakaian terbaik kalian setiap kali datang salat ke masjid. Iya. Jamaah sekalian, kadang sebagian orang tidak adil. Iya. Kalau ke gedung rapi pakaiannya, cantik pakaiannya. Pakai batik, pakai wangi-wangian. Ini ke gedung. Tapi kalau menghadap Rabbul Alamin, subhanallah, itu yang dipakai kerja, itu pula yang dipakai sholat. Kalau berbicara sah, memang sah. Selama pakaian itu menutup aurat, bahkan ulama menjelaskan, kalau tersingkap sedikit saja auratnya, sedikit, tidak banyak, terkadang tersingkap, itu masih dianggap sah. Selama auratnya tertutup, mau pakai oblong, mau pakai kaos, terserah. Yang penting auratnya tertutup. Tapi jamaah sekalian, pertanyaannya, pantaskah kita menghadap Rabbul Alamin dengan pakaian yang seadanya? Iya. Perhatikan Umar memberikan saran kepada Nabi Muhammad SAW, belilah pakaian ini, pakaian yang bagus ini. Kemudian pakai di hari Jumat. Kemudian kata Umar, wa idza ja'akal wufud, demikian pula kalau datang utusan-utusan dari berbagai negeri. Iya. Jadi jamaah sekalian, seseorang itu harus memperhatikan pakaiannya kalau dia mau datang sholat. Karena itu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah pernah ditanya. Iya. Kata penanya ini, sebagian orang sholat di masjid itu dengan aroma yang tidak bagus. Iya. Gimana nasihat engkau ya Syekh? Kata beliau, yajibu 'alal muslim hinama yatawajja ilal masjid ayyakuna thayyibar raihah wa an takuna thiyabuhu nadhifatan. Wajib bagi setiap muslim itu, kalau dia hendak ke masjid, untuk memakai pakaian yang terbaik, pakaian yang bersih dan harum. Li'annahu mutawajjihun ila baitin min buyutillah, karena dia sedang mendatangi rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Iya.
wa yakhtalit bil musallin, dan dia juga bersama jamaah. Ada orang-orang salat di situ. Fala yu'dihim birrawaih al-kariha, maka jangan dia sakiti, jangan dia ganggu jamaah yang lain dengan baunya yang tidak bau. Baunya dengan yang tidak bagus. Iya. Kalau orang sini bilang kaci. Iya. Dia harus perhatikan pakaiannya jamaah sekalian. Karena itu Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "La takum fihi abada." Jangan engkau wahai Muhammad salat di masjid tersebut abadan, selama-lamanya. Maksudnya masjid dirar. Masjid yang dibangun oleh kaum munafikin untuk memecah belah kaum muslimin, untuk mengintai kaum muslimin, untuk menghancurkan mereka dari dalam. Ini sifat kaum munafikin. Ia suka memecah belah kaum muslimin. Itu sifat kaum munafikin. Kata Allah, jangan kamu salat di situ. Masjid dirar. La masjidun ussisa 'ala taqwa fi awwal yaumin ahaqqu an taquma fi. Masjid yang dasarnya dibangun di atas takwa, itulah tempat yang lebih berhak kamu salat di situ, yaitu Masjid Kubah. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan Masjid Nabawi. Iya. Jadi perhatikan ayat setelahnya jamaah sekalian yang menjadi pendalilan kita. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalam masjid tersebut ada orang-orang yang senang bersuci. Bersuci di sini dua maknanya. Dia bersuci dari syirik dan dia bersuci dari hadas maupun najis, bersih pakaiannya. Kemudian Allah tutup ayatnya, wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah itu cinta, Allah itu senang, cinta kepada orang-orang yang suka mensucikan diri. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid, di sini terdapat pendalilan dianjurkan salat berjamaah bersama orang-orang yang saleh, bersama ahlu sunnah, dan orang yang senang memperhatikan kesucian hati dan badannya, kesucian pakaiannya. Dan Allah mencintai orang-orang yang suci. Iya. Kan itu jamaah sekalian, sampai-sampai Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau katakan dalam sesi tanya jawabnya, kata beliau, "Lau furido, seandainya dipermisalkan, annal insan la yatamakkan min dalika wa shalla ila jambihi man law ra'iha kariha min basal aw thawm aw bakhr aw isnam wa ajiza ay yusalli falahu ay yaqta as-shalah wa yadhhab ilal janib al-akhar." Seandainya, kata beliau, ada orang yang sholat, kemudian di sampingnya itu ada bau. Iya. Bau yang dia tidak bisa tahan. Bau bawang kah, bau rokok, bau asap. Dia tidak khusyuk. Maka boleh dia batalkan sholatnya, dia cari tempat yang lain, dia pindah. Ini fikih dari Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Iya. Daripada kita terganggu jamaah sekalian, kita dongkol, marah, terganggu, tidak khusyuk, kata beliau, dia putus salatnya, dia cari tempat lain. Ini boleh. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tubtilu a'malakum, jangan kalian membatalkan amalan-amalan kalian kecuali dalam kondisi yang seperti ini diantaranya. Iya, dia tidak bisa khusyuk dalam salatnya. Ada kondisi yang lain juga. Ditanyakan ke Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, kapan seseorang bisa memutus salatnya? Kalau dia melihat anaknya itu, misalnya dia bawa anak, iya, dalam bahaya, terjatuh atau terbakar atau bisa ditabrak kendaraan, dia bisa putuskan sholatnya. Itu diantara suasana atau diantara hal-hal yang boleh dibolehkannya seseorang meninggalkan sholatnya, memutus sholatnya. Kemudian jamaah sekalian, iya, kita lanjutkan hadisnya. Fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam min habihulalin. Suatu ketika Nabi didatangkan kain.
Yang dimaksud oleh Ibnu Umar di sini. Fa arsala ila Umar bihullah. Maka justru Nabi memberikan kepada Umar. Faqala kaifa albasuha wa qad qulta fiha ma qulta. Iya. Kata Umar, ya Rasulullah, bagaimana saya pakai pakaian ini? Sementara engkau telah bersabda apa yang kau sabdakan. Apa yang beliau sabdakan? Innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu. Sesungguhnya yang memakai pakaian ini adalah orang-orang yang tidak ada bagiannya di akhirat. Pakaian apa yang dimaksud jamaah sekalian? Ibnu Rajab rahimahullah menjelaskan sutra murni. Iya, sutra murni atau kebanyakannya dari sutra. Ini kain sutra itu tidak dibolehkan dipakai untuk laki-laki, tapi boleh untuk perempuan. Ini ulama menjadikan dalil bahwa termasuk hadis ini yang menjelaskan bahwa dilarangnya sutra untuk laki-laki. Ada hadis yang lain juga. Iya. Hadis yang lain yang menjelaskan tentang diharamkannya sutra untuk laki-laki. Qala, insyaallah kita baca nanti, kita selesaikan hadisnya ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar, "Inni lam u'tikaha litalbisaha." Saya memberimu sutra ini bukan untuk kamu pakai. Walakin tabi'aha au taksuha. Akan tetapi saya kasih kamu ini supaya kamu jual atau kamu berikan kepada keluargamu yang perempuan. Karena sutra boleh untuk perempuan. Fa arsala biha Umar ila akhin lahu min ahli Makkah qabla an yuslim. Kemudian Umar pun mengirim sutra tersebut kepada saudaranya yang di Mekah yang belum muslim ketika itu. Jamaah sekalian, sebagian ulama mengatakan kalau begitu boleh kita memberikan orang-orang musyrik itu sutra. Walaupun dia haram untuk kita, tapi ini kan kata Nabi tidak ada bagiannya di akhirat yang pakai sutra. Memang orang-orang musyrik tidak ada bagiannya. Iya. Tapi Syekh Ibnu Baz rahimahullah boleh mengatakan al-aqrab indi annahu la yajuz. Yang paling dekat pendapatnya dengan kebenaran tidak dibolehkan walaupun dia orang musyrik. Kenapa jamaah sekalian? Karena tidak boleh di dalam syariat tolong menolong di dalam maksiat. Iya, tidak boleh. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Iya. Jadi, walaupun dia musyrik, tidak boleh kita tolong menolong. Dia tetap Allah larang untuk memakai sutra. Iya. Larangan berlaku untuk semua. Tidak ada yang mengecualikannya kecuali ada dalil. Karena itu, bagaimana jawabannya dengan hadis ini? Umar mengirim kepada salah satu kerabatnya yang laki-laki yang belum Islam saat itu, kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, bisa jadi kerabatnya Umar itu memberikan atau menghadiahkan kepada istrinya atau kerabatnya perempuan yang lain. Iya, bukan dia yang pakai. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Kemudian jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azib." Ini termasuk hadis yang lain yang mengharamkan sutra untuk laki-laki. Akan datang satu kaum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan menghalalkan 4 yang haram. Sebelumnya ini haram, tapi mereka halalkan. Apa itu? Al-hirrah, zina. Al-hirrah, zina. Wal khamra, khamar. Kemudian kata beliau, harir, sutra yang ketiga. Wal ma'azif, dan alat-alat musik. Iya. Ini termasuk
yang diharamkan sebelumnya. Zina, sutrah, khamar, dan alat-alat musik. Iya. Alat-alat musik juga haram jamaah sekalian. Karena ikut bersama zina, sutrah, dan khamar. Tapi kenapa di sini masih dikatakan aqwamun min ummati, satu kaum dari umatku? Kenapa dia tidak kafir? Bukankah menghalalkan dan mengharamkan itu hak khusus Allah? Bukankah kalau ada orang yang menghalalkan yang Allah haramkan atau mengharamkan yang Allah halalkan, maka dia telah kufur, dan orang yang mengikutinya telah menjadikan dia Tuhan-Tuhan selain Allah? Ulama kita menjelaskan bahwa Nabi Muhammad masih menyebut dia akan datang satu masa dari kaumku, umatku. Kenapa masih disebut umatku? Karena kata ulama atau para ulama menyebutkan mereka menghalalkan itu ada takwil. Takwil itu termasuk udur untuk dikafirkan. Udur untuk mengkafirkan seseorang karena ada takwil. Takwil itu jamaah sekalian, mungkin dia kira haditsnya lemah, atau mungkin dia kira Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya membolehkan. Iya, dia berguru kepada guru yang salah. Kapan dia tahu bahwa itu haram? Sebenarnya dia terima. Tapi karena takwil yang salah, makanya dia tidak dikafirkan. Masih dikatakan umatku. Iya. Jadi akan datang nanti umat, sebagian orang dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghalalkan yang sebelumnya haram. Zina, khamar, sutra, dan alat-alat musik. Iya, termasuk alat-alat musik jamaah sekalian. Dan sepakat ulama yang empat, sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' al-Fatawa di jilid 11 di halaman 576. Kata beliau, dahabal a'immatul arba'ah, telah berpendapat al-a'immatul arba'ah, imam yang empat. Siapa imam yang empat? Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, yang kita ikuti fikihnya hari ini. Sepakat mereka anna alatil lahwi kulluha haram, bahwa alat-alat musik itu hukumnya haram. Sepakat empat imam. Iya, ini Syafi'iyah, kita Syafi'iyah di Indonesia, dengarkan. Ini madhab Syafi'i. Iya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Kalau haditsnya sahih, itulah madhabku. Dan hadits yang kita baca tadi, akan datang satu kaum yang menghalalkan yang Allah haramkan, di antaranya alat-alat musik, itu riwayat Al-Bukhari. Iya. Itu riwayat Al-Bukhari. Tidak ada yang melemahkan kecuali, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang yang berpendapat syad itu tidak perlu dilihat, tidak perlu tengok pendapatnya. Itu makna syad. Iya. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, iya, mudah-mudahan bang yang di sana tidak marah ini. Iya. Kata beliau dalam Majmu' al-Fatawa di jilid yang ke-10 halaman 417, wal ma'azif yahumrun nufus. Alat-alat musik itu adalah khamar jiwa. Iya, khamar jiwa. Taf'alu bin nufus a'dham mimma taf'alu humayyal ku'us. Efek alat-alat musik yang masuk ke jiwa seseorang lebih berbahaya daripada khamar yang ada di dalam gelas. Iya. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa minal fahsya'i wal munkar, termasuk perbuatan keji dan munkar, istima'ul abdi mazamir syaitan, suka mendengarkan seruling-seruling setan. Alat-alat musik maksudnya. Iya. Kemudian kata beliau, wal mughanni, dan penyanyi-penyanyi itu, ini bukan saya yang bilang,
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Al-Majmu' Al-Fatawa di jilid yang ke-15 di halaman yang 349. Wal mughanni huwa muaddinuhu. Penyanyi-penyanyi itu tukang adzannya setan. Alladzi yad'u ila ta'atihi, yang mengajak untuk mentaati setan. Fa innal ghina ruqyatuz zina, karena nyanyian lagu-lagu itu adalah mantra perzinahan. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, muridnya Ibnu Taimiyah dalam Ighatsatul Ahfan di jilid yang pertama di halaman ke-248. Innal Qur'an wal ghina la yajtami'ani. Sesungguhnya Al-Qur'an dan nyanyian lagu-lagu itu tidak akan mungkin bersatu. Iya. Coba tanya nih yang suka nyanyi-nyanyi itu. Berapa lembar satu hari Al-Qur'an? Untung kalau ditengok Al-Qur'annya berdebu dia tidak peduli. Iya. Yang penting begadang. Iya. Perhatikan, tidak akan bersatu Al-Qur'an dan nyanyian, lagu-lagu abadan, selama-lamanya fil qalb, di dalam hati seorang hamba. Lima bainahuma minat tadad, karena keduanya memang bertentangan. Al-Qur'an kalamullah, musik, nyanyian adalah seruling setan. Iya, tidak pernah bersatu jamaah sekalian. Dan orang yang suka menyanyi itu malas baca Al-Quran. Iya, itu pasti. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim. Itu adalah kitab. Maksudnya Al-Quran. Yang tidak ada sama sekali keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kok ada orang yang mau rela menghabiskan waktu bahkan umurnya dalam dakwah katanya, dalam nada sampai tua, menghabiskan umurnya untuk menjadi tukang adzan setan, meninggalkan Al-Quran. Justru datang dalil, datang sunnah, datang hadis, datang Al-Quran, dia pun tolak. Iya, katanya tidak masuk akal. Orang yang di bawah mata kaki celananya bisa masuk neraka. Iya. Maka kita pun membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Iya. Ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Semua yang melewati mata kaki terancam neraka. Hadis Al-Bukhari. Iya. Semua kaum muslimin menerima Sahih Al-Bukhari. Tidak perlu diteliti jamaah sekalian Sahih Al-Bukhari. Bukhari Muslim tidak perlu diteliti. Iya. Semua yang melewati mata kaki terancam di neraka. Dan kalau memang kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara membuktikan cinta kepada beliau? Dengan mentaati, mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang berpaling dari Al-Quran. Allah berikan kesempitan di dunia, Allah sempitkan hidupnya, kemudian Allah bangkitkan dia dalam keadaan buta pada hari kiamat. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka baginya kehidupan yang sempit. Kata As-Sidi rahimahullah, di antara ulama ada menyebutkan, di antaranya As-Sidi rahimahullah, kehidupan yang sempit maksudnya nanti Allah akan himpit di kuburnya. Kuburnya akan menghimpit, meremukkan tulang-tulangnya karena dia berpaling dari Al-Quran. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Kemudian kata Allah, kami nanti akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia pun protes. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan saya dalam keadaan buta?
Wa qad kuntu basira. Dulu saya di dunia melihat. Iya. Kenapa sekarang jadi buta? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah. Dulu datang ayat-ayatku di dunia. Datang ayat-ayat kami di dunia, kamu melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, kata Allah, demikian pula pada hari ini engkau pun dilupakan. Apa maknanya dilupakan ya Mas sekalian? Apakah Allah punya sifat lupa? Lupa di situ maknanya Allah tinggalkan dia ke dalam azab neraka. Itu maknanya lupa. Bukan sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian dai. Katanya kita harus takwil. Kenapa? Nasullaha fanasiyahu. Mereka lupa kepada Allah, Allah juga lupa kepada mereka. Harus kita takwil ini lupa. Karena tidak mungkin sifat lupa ada pada Allah. Dia pun mentakwil semua sifat-sifat Allah. Katanya ahli bahasa Arab. Iya. Buka kamus jamaah sekalian. Makna nisyan itu diantaranya adalah at-tark, meninggalkan. Maksudnya wa kadzalikal yauma tunsa, demikian pula hari ini kamu dilupakan, Allah lupakan, Allah tinggalkan, Allah masukkan kalian atau Allah masukkan kamu ke azab Allah Subhanahu wa taala, ke dalam neraka. Itu makna lupa. Iya. Ini peringatan orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an. Jadi dua hadis ini yang menjelaskan tentang haramnya sutra. Iya. Jadi kesimpulannya jamaah sekalian, boleh kita menghadiahkan keluarga kita yang musyrik, tapi yang kita hadiahkan yang dibolehkan. Jangan kita hadiahkan yang diharamkan, kecuali kalau sutra ini kita berikan kepada perempuan, maka boleh. Iya. Kemudian pelajaran berikutnya yang sudah kita sebutkan bahwa seseorang hendaklah memperhatikan pakaiannya kalau datang ke sholat, apalagi sholat Jumat, banyak manusia berkumpul. Demikian pula sholat 5 waktu. Iya. Apalagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia belajar penuntut ilmu, dia harus lebih baik lagi. Iya. Mungkin ini saja yang bisa kita ambil secara ringkas pada malam hari ini. Kalau masih ada waktu, barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan. Iya. Jamaah sekalian, ucapan-ucapan yang mengandung penghinaan, pelecehan itu, apakah terhadap Allah, terhadap Rasulnya, terhadap ayat-ayatnya, itu disepakati oleh para ulama, termasuk pembatal keislaman. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab juga dalam kitabnya Nawaqidul Islam, termasuk pembatal keislaman. Iya. Beliau juga memakai ayat tersebut di surah At-Taubah di ayat yang ke-65. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah kepada Allah, kepada Rasulnya, atau kepada ayat-ayatnya kalian istihza? Istihza maknanya kalian menghina, melecehkan, mengolok-olok. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kalian cari-cari udur, kalian sudah kufur setelah sebelumnya beriman. Iya. Jemaah sekalian, kemudian yang perlu diingatkan di sini sebelum kita simpulkan pertanyaannya tadi, bahwa agama ini dibangun di atas wahyu. Iya. Dibangun di atas wahyu. Karena itu di buku satu bab fikih itu ada bab al-mashu 'alal khuffain. Bolehnya mengusap di atas khuf. Untuk yang mukim 1 hari, untuk yang musafir 3 hari. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mana yang diusap? Yang di atas. Kata beliau, seandainya agama dengan akal, iya, harusnya yang diusap itu yang di bawah, itu yang kotor. Iya. Kaos kaki kan kalau dipakai di dalam masjid, yang di bawah yang kotor, harusnya itu yang diusap.
Tapi kenapa yang di atas yang diusap? Iya. Karena jamaah sekalian, akal ini sangat terbatas. Iya. Sangat terbatas. Makanya termasuk memberatkan akal orang-orang yang suka bertanya tentang kaifiyat sifat Allah. Ini pernah terjadi di masa Imam Malik. Ada yang bertanya, kaifal istiwa? Bagaimana modelnya Allah istiwa? Iya, bagaimana? Dia mau tahu bagaimana. Maka Imam Malik rahimahullah menunduk sejenak, bercucuran keringat beliau. Kata beliau, al-istiwa'u maklum. Makna istiwa tinggi dan tetap di atas ketinggian, itu makna istiwa maklum. Semua memahami. Dipahami oleh sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Bahwa istiwa maksudnya Allah tinggi. Wal kaifu majhul. Bagaimana Allah istiwa? Itu tidak diketahui. Karena Allah tidak kabarkan jamaah sekalian. Akal ini tidak bisa, tidak sampai. Tidak mampu menggambarkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya, kalau tetap dipaksa, siap-siap masuk RS. Iya. Kalau di Makassar RS Dadi. Rusak otak kalau mau dipaksa. Wal imanu bihi wajib, kata Imam Malik. Beriman Allah istiwa itu wajib. Wassu'alu anhu bid'ah. Bertanya kaifiyat itu bid'ah. Kemudian Imam Malik memerintah untuk mengusir orang ini, lalu mengatakan, saya tidak melihat kecuali kamu adalah seorang yang buruk. Iya. Jadi akal tidak bisa dipakai untuk menghukumi syariat. Tapi fungsi akal untuk tunduk kepada syariat. Iya. Kemudian jamaah sekalian, apakah dia bermaksud untuk mengolok-olok? Biasanya, iya. Biasanya yang dia olok-olok itu orangnya. Iya. Da'inya, ustadz sunnah yang biasa dia olok-olok. Tapi kalau dia olok-olok syariatnya, maka dia kufur. Batal Islamnya. Iya. Kalau yang dia hina syariat. Tapi kalau yang dia hina olok-olok adalah ustadznya, jamaahnya. Di sana ada jamaah, namanya jamaah Wahabi. Apa ciri-cirinya? Anti sholawat, suka bilang bid'ah, suka mensyirik-syirikkan. Iya. Apalagi banyak dia sebut-sebut kedustaan. Iya. Kita setiap menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kita mensyirik-syirikkan yang memang syirik. Iya. Kita membid'ah-bid'ahkan yang memang bid'ah. Ada satu lagi cirinya. Kata Pak Kiai, tidak suka ziarah kubur. Iya. Kita hafal doa masuk kubur. Assalamualaikum ya ahlal diyar minal muslimin wal mu'minin. Wa inna insyaallahu bikum lalahikun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ini doa yang disyariatkan, yang sah dari Nabi SAW untuk berziarah ke kubur. Jadi Wahabi juga suka ziarah kubur karena dia hafal doanya. Yang tidak hafal doa itu yang malas ziarah kubur. Yang tidak boleh itu tawassul, minta-minta doa kepada penghuni kubur, itu yang dilarang oleh Wahabi. Iya. Jadi kesimpulannya itu jamaah sekalian. Kalau yang dia olok-olok syariat, kufur. Tapi kalau yang dia olok-olok, dan biasanya ini yang terjadi, yang dia olok-olok itu ustadznya, jamaahnya. Iya. Masa ada yang seperti itu? Masa ada jamaah, masa ada yang seperti itu? Itu yang biasa yang dia olok-olok. Maka para ulama menjelaskan itu termasuk dosa besar. Dan kalau orang yang dia olok-olok tidak memaafkan dia, maka dia akan berurusan nanti sampai hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, jangan pernah kalau boleh kita meninggal dari dunia ini punya perselisihan dengan manusia. Kalau boleh kita bebas. Jangan ada urusan dengan manusia. Iya.
Ini wallahu taala alam, jamaah sekalian sudah masuk waktu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.